persis sehari sebelum perayaan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-80, kita buka satu pelatihan yang insya Allah dan mudah-mudahan akan terus berlanjut menciptakan para pejuang, pengembang properti dan perumahan syariah yang akan berkontribusi besar bagi sektor ini dan secara umum bagi perbaikan kehidupan umat, rakyat, dan bangsa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika kita berani menulis produk itu adalah properti syariah, dipublikasikan, ditawarkan, diiklankan kepada masyarakat, dia harus punya definisi yang lebih baik. Ya, jadi teman-teman yang PPSD sekarang, kalau singkatannya kan pelatihan properti syariah dasar, mungkin saja bukan dasar, tapi ada yang sudah memulai, ya, bahkan ada yang di belakang itu sudah punya rumahnya ada 100 unit. Nah, ini bukan dasar sebenarnya, ya. Tapi sebentar lagi udah ke sebelah ini, ya, PPSL harusnya. Karena di sebelah ini pesertanya adalah semuanya pengembang. Salah satu syarat ikut PPSL, salah satunya adalah peserta itu harus sudah menjadi pengembang. Nah, inilah 4 pilar, ya, dari pembangunan perumahan yang kita butuhkan. Harus ada lahan pertanahan, harus ada perizinan dan legalitas perusahaan dan proyek, harus ada pembiayaan atau permodalan, dan harus ada SDM atau tim yang solid. Yang pertama yang wajib dipenuhi adalah lahan. Ya, unsur paling utama adalah lahan. Jadi ketika memulai sebuah bisnis perumahan atau kita akan mengembangkan sebuah perumahan syariah yang berkualitas dan berkelanjutan, yang wajib dipenuhi yang pertama adalah lahan, ya, atau masalah pertanahan. Baik, yang kedua, ya, dari 4 pilar penting ini adalah perizinan. Tadi Pak Wamen menyebutkan, bahkan kata Pak Wamen, saya sedang usulkan nanti, kata Pak Wamen itu ya tadi, itu statement baru itu. Next, nah ini daftar perizinan proyek Pak, untuk yang luas maksimal di atas 5 hektar. Ini daftar urutannya Pak, ya, secara garis besar ada 20 item. Nanti dari 20 item itu ada rinciannya lagi Pak. Total ada 38 item izin. Itulah Pak negeri kita yang kita cintai. Ya. Nggak boleh kita pergi dari sini Pak hanya karena masalah izin. Ini sudah kami jalani sudah hampir 20 tahun Pak. Saya makanya nggak nambah tinggi karena mikirin ini. Jadi ini 4 pilar yang saya tulis, berarti separohnya udah diambil sama Pak Wamen. Kita tinggal mengerjakan yang 2. Nih, ini lebih gampang. Nah, yang ketiga yang harus disiapkan adalah tadi ya, modal atau pembiayaan. Dari mulai izin pertama kali, setelah tanah, itu terusnya sampai nanti pembangunan. Ya, kalau modal, terus terang saya juga masih cari sampai sekarang. Gitu. Yuk kita cari bareng-bareng. Saya juga belum bisa kasih bantuan modal. Yang keempat, pilar yang penting dan wajib ada, itu adalah SDM, sumber daya manusia, atau tim. Tanah punya orang tua, punya warisan, oke. Izin saudara ada di Pemda, diurusin, oke. Modal ada, yang ngerjain nggak jadi juga. Maka ini harus ada yang keempat. Biarin Pak, saya kerjain sendiri, nggak bisa, sama istri, sama anak, sama mertua, nggak bisa, tetap harus bikin tim. Karena pekerjaan bikin perumahan tuh terus menerus, pagi sampai malam, Senin sampai Sabtu, pekan pertama sampai pekan terakhir, Januari sampai Desember. Bahkan, ya, beberapa perusahaan sudah bikin roadmap. Kami insya Allah sudah menyusun roadmap KPN 2025 sampai 2045. Kita sudah pikirkan 20 tahun ke depan. Jadi jangan nekat, udah biarin saya kerjain sendiri, nyupir juga, ngedesain juga, ngitung juga. Nanti habis di jalan, ya. Tukang juga harus membuat tim yang solid sesuai dengan keahliannya. Apa saja yang disusun? Pertama, harus ada tim marketing. Teman-teman sering bertanya, Pak, kalau tim developer itu apa saja? Nah ini, ya. Dulu saya pertama kali bikin usaha, ini belum tersusun. Jadi ini saya menulis real kenyataan ini yang kami jalankan selama 20 tahun ini.
Harus ada tim marketing, Pak. Saya kan jago jualan, jangan ajarin buat tim marketing. Baik, kembali ke sini ya. Inilah konsep akad jual beli rumah tanpa riba, tanpa poros, tanpa dolim. Next. Ini saya kasih contoh untuk perumahan subsidi. Kenapa saya ambil contohnya subsidi? Karena pernah ada narasi di kalangan teman-teman diskusi bahwa rumah subsidi itu mustahil dibuat syariah. Justru pola rumah subsidi pola yang paling mudah disyariahkan. Sekarang saya jelaskan, ada program subsidi bantuan uang muka untuk konsumen 4 juta rupiah setiap calon konsumen. Uang muka konsumennya diberikan oleh pemerintah. Ada, Pak. Ini namanya, kalau itu tuh BLT perumahan. Pekan depan sudah langsung merilis lahan baru sebagai developer baru. Semoga Allah mudahkan. Yang